Kunjungan Robert Menzies di Indonesia. Robert Gordon Menzies adalah Perdana Menteri Australia dari tahun 1939 hingga tahun 1941 dan terpilih kembali dari tahun 1949 hingga tahun 1966. Ia menjadi Perdana Menteri Australia yang paling lama menjabat. Sebagai Perdana Menteri, Menzies melanjutkan penataan kembali kebijakan luar negeri Australia pasca Perang Dunia Kedua yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya. Australia sendiri merupakan salah satu negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada bulan Desember tahun 1949. Pemerintahan Menzies juga mendorong pembuatan Colombo Plan pada tahun 1951 yang menyediakan dana untuk banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Australia untuk pendidikan dan pelatihan. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengunjungi Australia pada bulan Februari tahun 1959. Kunjungan Subandrio dan Menzies pada tahun 1959 memperlancar pengambil alihan Irian Barat oleh Indonesia dengan memastikan bahwa Australia tidak memihak Belanda. Selama periode konfrontasi, Indonesia memandang Inggris sebagai kekuatan imperialis di wilayah tersebut, sementara Australia lebih banyak dipandang netral atau bahkan bersahabat oleh Indonesia. Robert Menzies mengunjungi Indonesia selama 7 hari pada bulan Desember tahun 1959 atas undangan resmi dari Perdana Menteri Indonesia Dr. Juanda. Menzies tiba pada 1 Desember di Bandara Kemayoran, rombongan disambut hangat oleh jajaran pejabat kabinet. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Menzies mengatakan bahwa kunjungannya bukan untuk melakukan suatu perjanjian, tetapi hanya merupakan kunjungan untuk mempererat persahabatan. Di Kemayoran, kedua lagu kebangsaan dikumandangkan, upacara militer juga dilakukan untuk menghormati kedatangan tamu negara tersebut. Menzies beserta pejabat pemerintah memeriksa barisan pasukan militer. Dari Bandara Kemayoran, rombongan kemudian bertolak ke gedung Istana Merdeka. Di sana diadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan mereka. Di Istana Merdeka, Presiden Soekarno langsung menyambut kedatangan Perdana Menteri Menzies. Ia mengatakan selamat datang di Indonesia, kedatangan Anda merupakan suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia. Dalam kunjungan selama 7 hari, Robert Menzies akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Selama di Jakarta, Menzies tak lupa mengunjungi Taman Makam Pahlawan dan Gedung Proklamasi untuk menghormati para pahlawan, serta menjelajahi Museum Indonesia untuk melihat koleksi-koleksi berharga. Setelah berkeliling Jakarta, Perdana Menteri Menzies dan rombongan melanjutkan perjalanan mereka ke Bogor. Di Istana Bogor, rombongan disambut dengan sangat meriah. Di sana diadakan jamuan makan beserta pertunjukan tari seni daerah. Setelah itu Presiden Soekarno mengajak Menzies dan rombongan untuk berkeliling kebun raya. Dari Bogor, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Bandung. Di Bandung mereka akan mengunjungi gedung tempat di mana konferensi Asia Afrika pernah dilaksanakan. Selain itu, mereka juga mengunjungi Tangkuban Perahu untuk berwisata. Keesokan harinya, Perdana Menteri Menzies dan rombongan melanjutkan lawatan mereka ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia akan mengunjungi Candi Borobudur, berkunjung ke Istana Sultan, serta memberikan pidato singkat di Universitas Gadjah Mada. Setelah menuntaskan lawatan mereka di Yogyakarta, rombongan kemudian kembali ke Jakarta. Di Istana Merdeka diadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah negara. Setelah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, rombongan Perdana Menteri Menzies akhirnya menuntaskan kunjungannya dan pulang ke negara asal. Presiden Soekarno beserta jajaran pejabat pemerintah mengiringi kepulangan tamu negara itu di Bandara Kemayoran. Kedatangan Perdana Menteri Australia Menzies di Indonesia mempunyai arti penting mengingat hubungan antara Indonesia dan Australia selama ini. Selain Australia merupakan negara tetangga Indonesia yang dekat, juga banyak kepentingan bersama Australia dan Indonesia terutama untuk kemajuan kedua negara, khususnya dalam pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.